Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku sekalian, bahwa pada kesempatan hari ini Pak Nur Hadi akan menyampaikan tutorial mata kuliah elemen mesin 2, di mana pada kesempatan yang sekarang ini itu adalah berupa pembelajaran jarak jauh daring asinkron. Pada mata kuliah di semester genap ini, Anda semua harus mengikuti apa yang disampaikan pada mata kuliah lewat jaringan internet ini, sehingga kalian semua akan bisa mengerjakan ujian akhir semester nanti pada jadwal yang akan ditentukan oleh fakultas dan universitas. Baik, anak sekalian, bahwa pada tema mata kuliah yang sekarang, yaitu elemen mesin 2, mempelajari adanya pegas. Kita ketahui bahwa pegas itu definisinya merupakan elemen mesin yang berfungsi untuk memberikan gaya, melunakkan atau menghaluskan dari tumbukan, juga menyerap energi atau menyimpan energi sekaligus untuk mengurangi atau untuk menambah getaran. Itu definisi yang harus Anda ketahui. Yang kedua, pegas dalam kehidupan sehari-hari merupakan fungsi sebagai pelunak tumbukan atau kejutan yang seperti di atas tadi, sesuai seperti pada pegas kendaraan. Sebagai penyimpan energi, juga kita ketahui pada jam, juga untuk mengukur seperti pada timbangan, sebagai penegang atau penjepit. Juga pegas bisa sebagai pembagi rata tekanan dan lain-lain. Pada slide ini melanjutkan daripada keterangan apa yang sudah saya sampaikan, bahwa pegas ditinjau dari arah gaya yang bekerja. Ada 4 gaya, yaitu adanya pegas tarik, full spring, kemudian yang kedua adanya pegas tekan, compression spring, yang berikutnya yang ketiga adanya pegas torsi atau pegas puntir, torsion spring, yang terakhir pegas momen atau pegas daun, atau yang lebih populernya dengan istilah leaf spring. Demikian kalau kita tinjau pegas dari arah yang bekerja. Melihat dari gambar di sini, saya buatkan contoh gambar yaitu pegas tarik. Kemudian juga saya tinjaukan gambar di sini adanya pegas tekan. Kalau melihat dari gambar yang saya tampilkan ini, bahwa pegas tarik diawali dari mereka dalam posisi awalnya, yaitu saling menekan. Sedangkan kalau kita lihat dari gambar pegas tekan, itu diawali mereka pada posisi awalnya, itu yang merenggang. Nah, dari gambar tersebut kita bisa mengetahui dimensi daripada pegas tekan itu. Suatu contoh, adanya diameter pegas
dalam hal ini D besar, kemudian adanya free length, ini dalam keadaan pegas itu belum tertekan, kemudian ada notasi D kecil, di situ adanya diameter wire-nya atau kawatnya, kemudian adanya besarnya daripada defleksi, ini dalam P. Yang berikutnya juga adanya delta. Berapa defleksi antara lilitan dengan lilitan yang berikutnya. Kemudian kita melihat gambar yang kedua, yaitu adanya pegas dalam kondisi sudah menerima beban, separuh daripada beban, berarti dari keadaan semula dan dari keadaan mereka yang terbebani itu adanya delta. Delta itulah nanti yang akan bisa kita ketahui untuk menentukan rumus-rumus yang ada di dalam pegas tekan. Kemudian yang berikutnya yaitu gambar yang ketiga, adanya ketika pegas tekan menerima beban penuh sehingga mereka pada posisi yang solid, posisi yang tertekan. Jadi mereka dalam kondisi yang rapat. Akan mengetahui rumus-rumus dari pegas tekan, yaitu adanya solid length of spring, yaitu panjang rapatnya, yang mana merupakan notasi LS sama dengan N dikalikan dengan D, di mana N aksen itu adalah jumlah lilitannya atau jumlah koil, kemudian dikalikan dengan D, D itu adalah merupakan diameter dari kawat. Adanya panjang bebas, di mana ini panjang bebas free length of spring, yaitu dengan notasi LF, yaitu banyaknya daripada koil dikalikan dengan diameter dikalikan dengan defleksi maksimal ditambah dengan banyaknya koil dikurangi dengan 1 dikalikan dengan 1 mm. Dalam kasus ini di mana diambil angka 1 mm dikalikan ini merupakan adalah jarak antara kedua kumparan yang berdekatan diambil 1 mm. Artinya maksimalnya bahwa mereka mendapat beban itu tidak sampai rapat betul, tetapi mereka itu mempunyai jarak 1 mm. Yang berikutnya yaitu adanya indeks pegas dalam notasi C, di mana indeks pegas itu yaitu perbandingan antara diameter pegas dengan diameter kawat, dan dengan persamaan C sama dengan D besar dibagi dengan D kecil. Kita ingatkan sekali lagi bahwa D besar yaitu diameter rata-rata lilitan atau diameter pegas, dalam hal ini diambil di tengah-tengahnya dari diameter pegas itu, bukan di sisi luar, bukan di sisi dalam, tetapi di sisi tengah-tengah. Yang berikutnya D kecil itu merupakan diameter kawat atau diameter koil material dari pegas tersebut. Rumus berikutnya
yaitu spring rate K. Didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya yang bekerja work dibagi dengan delta, di mana delta itu adalah ini harganya defleksi daripada pegas, artinya ketika pegas bebas dibanding dengan ketika pegas itu mendapat tekanan, itulah harganya dari defleksi. Yang berikutnya yaitu kita mengerti rumus untuk fix jarak antara kedua lilitan tersebut. Kalau misalnya pegas ini pegas tekan, ketika mereka dalam kondisi bebas yang seperti ini, fix antara ujung satu dengan ujung yang lainnya ketika bebas, yaitu mempunyai nilai berarti panjang bebas dibagi dengan jumlah lilitan dikurangi dengan 1, di mana ini dapat dicari harganya P fixnya itu free length atau dalam kondisi pegas tersebut itu bebas dikurangi dengan length solid ketika pegas ini dapat tertekan rapat dibagi dengan jumlah lilitan ditambah dengan diameter lilitan. Perlu diketahui bahwa sekali lagi ini rumus yang dipakai untuk pegas compression spring. Dari rumus-rumus yang di sini, kita sebagai perancang suatu permesinan, elemen mesin, kita harus ngerti, tetap saja harus paham terhadap rumus-rumus. Salah satunya yaitu bisa mengetahui dari momen puntir, di mana momen puntir itu adalah tau sama dengan beban dikalikan diameter daripada koil dibagi dengan 2. Yang berikut adanya momen puntir. Momen puntir yang biasanya kita sebut dengan momen torsi, yaitu adanya tau dikalikan dengan pi dibagi dengan 16 kali D pangkat 3, di mana harganya pi itu adalah 3,14. Berikutnya, kalau kita substitusikan daripada rumus itu, besarnya dari tau 1 yaitu 16 dibagi dengan pi kali D pangkat 3 dikalikan D besar yaitu diameter koilnya dikalikan dengan W bebannya dibagi dengan 2. Sehingga kalau kita sederhanakan harganya tau 1 yaitu dengan 8W kali D dibagi dengan pi dikalikan D pangkat 3, di mana D itu adalah diameter of spring dari kawat tersebut, artinya diameter kawat dari pegas tersebut. Yang berikutnya yaitu tegangan geser. Tegangan geser
yang langsung akibat adanya beban W, yaitu disebut dengan tau 2, yaitu beban yang bekerja dibagi dengan cross sectional of the wire, artinya ini area di mana kawat tersebut ini mendapat beban, yaitu bahwa kita ketahui area yang mendapat beban yaitu berarti PD kuadrat. Jadi besarnya T2 yaitu sama dengan 4W kali VD kuadrat, di mana 4W itu adalah substitusi dari P/4 kali D kuadrat, sehingga angka 4 dinaikkan jadi 4W. Yang berikutnya tegangan geser. Tegangan geser maksimal pada permukaan lilitan pegas ini dapat kita ketahui sebesar tau, berarti tau 1 ditambah dengan tau 2, artinya plus atau minus, itu menunjukkan mereka itu pada pegas tekan atau pegas tarik, di mana besarnya tadi bahwa tau 1 itu 8 WD dibagi Pi kali D pangkat 3, sedangkan besarnya tau 2 yaitu sebesar 4W dibagi dengan PD kuadrat. Sehingga kita dapatkan rumus bahwa tegangan torsi gesernya, karena ini mendapatkan geseran langsung atau mereka itu mendapat guntingan langsung yang bekerja, yaitu sama dengan 8W kali D dibagi Pi D pangkat 3 plus 4W dibagi Pi D kuadrat. Kita sederhanakan menjadi 8W dibagi dengan VD pangkat 3 dikalikan dengan 1 ditambah D dibagi 2D. Kita ketahui bahwa kalau kita sederhanakan lagi akan memperoleh konstanta gesernya, sirnya sama dengan 1 plus 1/2C. Sekali lagi bahwa D itu adalah dari rata-rata diameter of the spring dari coil, artinya diameter dari tengahnya pegas tersebut diambil dari tengahnya lilitan kawat. Kemudian dikecil diameter of the spring wire, ini diameternya kawat. Kemudian N, number of active coil, itu adalah jumlah lilitan. G itu adalah modulus dari kekakuan material pegas tersebut. Ini sudah ada di tabel. Kemudian W, axial load of the spring, bahwa ini merupakan beban aksial, beban arah lurus poros. Kemudian berikutnya tau, yaitu tegangan geser maksimal, tegangan stres dari geser yang didapatkan dari lilitan.
Kemudian C seperti tadi, jadi angka indeks daripada pegas perbandingan daripada diameter pegas dibagi dengan diameter kawat atau lilitan. Kemudian P, pitch of the coil, artinya jaraknya. Kemudian defleksi of the spring, hasil daripada ketika pegas itu menerima beban. Artinya ketika mereka itu dalam keadaan bebas sampai mereka itu mendapat tekanan. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu terkait dengan tegangan dengan pertimbangan efek lengkung yang dialami oleh begas tekan atau begas tarik. Yaitu adanya konstanta K, nilainya yaitu sama dengan 4 dikalikan dengan C, di mana C kita ketahui dari indeks springnya, yaitu D besar dibagi D kecil, ditambah dengan 1, dibagi dengan 4C, min 4, ditambah dengan 0,615 dibagi dengan C. Itulah kalau kita sebagai perancang tinggal memakai saja rumus empiris tersebut, tidak usah menurunkan rumus-rumus yang ada. Sekali lagi kita ketahui bahwa K itu adalah faktor konstanta dari pegas tersebut. Yang nomor 6 yaitu besarnya dari defleksi pegas. Besarnya defleksi pegas yaitu delta sama dengan 8W, di mana W itu adalah beban aksial yang lurus poros, dikalikan dengan D. D itu diameter pegas rata-ratanya. Kemudian pangkat 3 dikalikan dengan N jumlah lilitan pegas yang aktif atau lilitan koilnya, dibagi dengan D pangkat 4, di mana D kecil diameter of springnya dari kawatnya, dikalikan dengan G. G adalah modulus kekakuan yang sudah ada di dalam material tersebut, sehingga dapat disederhanakan menjadi 8W kali C pangkat 3 dikalikan dengan N dibagi dengan D kecil dikalikan dengan G. Demikian. Pada slide berikut saya perlihatkan gambar utuh dari pegas tekan, di mana pegas tekan ini sebenarnya ada 4 jenis. Adanya plain N, yang mana kalau plain N itu kedua ujung daripada pegas ini tidak diratakan. Jadi keadaan koilnya atau lilitannya masih utuh. Yang kedua yaitu tipe square N. Square N ini kedua ujungnya ini diratakan. Yang ketiga model ground N. Model ground N di mana hampir mirip dengan yang pertama plain N, yaitu kedua ujungnya ini utuh tetapi rata. Kemudian yang terakhir model square and ground N, yaitu seperti pada gambar tersebut, kedua ujungnya diratakan dan di kedua ujungnya ini mempunyai dimensi yang semakin kecil, namun kedua ujungnya rata. Berikutnya digambarkan bahwa pegas torsi. Jadi berbagai macam pegas torsi dan penggunaannya bisa dilihat
Yang paling populer saja dan mudah kita ketahui yaitu aplikasi penerapannya pada mobil. Di sana ada pegas torsi atau istilahnya dengan batang torsi. Ada yang menyebutkan dengan lengan memanjang. Ada yang menyebutkan dengan lengan L. Kenapa disebut dengan lengan L? Karena di sini bentuknya seperti huruf L. Diharapkan kalau kendaraan dipasang dengan pegas torsi seperti ini, kendaraan akan lebih nyaman sehingga ketika mereka mengalami belok, ketika mereka mengalami jalan yang tidak rata atau dalam istilahnya rolling, mereka dapat lebih stabil. Gerakan ke kanan dan ke kiri jika dilihat dari depan kendaraan, maka kendaraan akan lebih stabil. Di samping itu, ketika mereka mendapat gaya pengereman, mereka akan lebih stabil karena apa? Ditahan oleh batang torsi yang arah memanjang antara wheelbase-nya kendaraan depan dengan belakang ini. Yang berikutnya, yaitu rumus-rumus yang dipakai pada pegas spiral atau pegas buntir. Kita ketahui yang seperti ini banyak penerapannya. Suatu contoh, misalnya kalau kita mau menghidupkan mesin dipakai untuk kompresor yang tarikan, kemudian kita mau menghidupkan genset, maka ditarikannya itu adanya pegas yang berbentuk spiral seperti ini. Kalau kita melihat gambar, maka akan diperoleh momen lenturnya pada pegas, di mana tetanya bengkok atau bending itu sama dengan 12 kali M kali momennya besarnya dikalikan dengan B kali T kuadrat, di mana besarnya T itu adalah diameter dari kawat lilitan pegas spiral tersebut. Yang berikutnya, jumlah putaran pegas dapat diketahui berapa mereka itu melilit, yaitu sebesar theta sama dengan 12 kalikan dengan M kalikan dengan L. L di sini adalah panjang daripada lilitan dibagi dengan E dikalikan B dikalikan T pangkat 3, di mana besarnya E itu adalah sudah diketahui dari elastisitas material tersebut. Yang berikutnya, regangan yang tersimpan pada pegas spiral kita namakan dengan energi potensial, yaitu sama dengan setengah dari M dikalikan dengan theta, di mana besarnya M itu terdiri dari momen, itu diketahui dari rumus. Bahasan berikutnya yaitu adanya pegas daun. Pegas daun dengan populer disebut dengan leaf spring. Kita ketahui aplikasinya pada kendaraan baik dipakai pada sebagian roda depan untuk menumpu kendaraan
kemudian dipakai juga pada roda belakang yang letaknya di bawah dari aksel housingnya roda. Kita ketahui bahwa di sini untuk menghitung dari rumus-rumus momen lentur pada pegas daun ini, yaitu adanya theta B atau momen atau tegangan bendingnya, tegangan bengkoknya, yaitu sama dengan 12 kali besarnya momen dikalikan dengan B kali T pangkat 2. Kemudian jumlah putaran pegas yaitu tetanya seberat 12 kali M kali L dibagi dengan E kali B kali T pangkat 3. Yang terakhir, adanya regangan tersimpan pada pegas energi potensial sebesar setengah daripada momen kali theta. Pemakaian rubber spring pegas karet yaitu pada teknologi sekarang ini luar biasa banyaknya. Dalam hal ini mempunyai keuntungan manakala kita memakai teknologi dari karet. Karet mempunyai sifat karakteristik dapat menyerap energi yang diakibatkan adanya kerja dari shock breaker atau shock absorber ini dapat diredam dengan baik dengan adanya teknologi karet. Yang berikutnya juga teknologi pemakaian dari rubber spring ini mereka bisa menghindari rebound adanya tumbukan ke atas dan ke bawah manakala kendaraan pada kondisi melonjak dan pada kondisi yang menurun. Nah, ini bisa mengurangi gejala pada body roll yang artinya kendaraan tersebut ini oleng, guncang ke kanan dan guncang ke kiri ketika dilihat dari depan atau dari belakang kendaraan. Hal ini bisa diminimalisir dengan adanya rubber spring. Yang berikutnya juga pemakaian daripada rubber spring yaitu bisa endingnya yaitu mengurangi daripada kerusakan yang ada di komponen-komponen kendaraan, salah satunya T-rod, salah satunya bushing, salah satunya lengan atau arm ketika kendaraan itu melewati jalan yang rusak. Dan yang paling dikehendaki yaitu ketika memakai teknologi daripada rubber spring ini mereka bisa memperpanjang daripada umur suspensi atau kaki-kaki kendaraan, juga bisa menambah kenyamanan dari penumpang atau pengemudi dari suatu kendaraan ketika terutama mereka melewati jalan yang rusak. Dan akhirnya saya sampaikan terima kasih, selamat belajar, selamat menempuh ujian akhir semester pada jadwal yang telah ditentukan oleh akademik, dan jangan lupa ajak temanmu untuk mempelajari dari tutorial kuliah elemen mesin 2 pada tema spring. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.